ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ma'asal muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjut dengan kajian. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kita besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syarat ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira ista'malah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba dengan kebaikan, maka hamba itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal. Ketika seorang hamba itu beramal, kemudian qabadahullahu ruhahu, Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya. Dan ini merupakan tanda dari sekian tanda husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini
kita akan membahas sebuah tema, yaitu bersegera atau al-mubadarah atau al-musabaqah dalam kebaikan, berlomba-lomba dan bersegera dalam hal yang baik. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keterbatasan. Kekuatan kita terbatas, kesehatan kita terbatas, kemudian umur kita terbatas dan sangat singkat sekali kalau dibandingkan dengan kehidupan yang abadi dan di akhirat, maka tidak bisa dibandingkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya di dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Sesungguhnya umur dari umatku ini antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit orang yang melebihi dari umur 60 sampai 70. Ada orang yang umur 80, 100, 150, ada, tapi itu sangat sedikit. Yang banyak antara 60 sampai 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di usia 63 tahun. Sangat singkat sekali. Maka ketika kita tahu bahwasanya umur kita singkat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Kita harus bersegera beramal dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah menjadi pengingat bagi kita. Kita timbang dengan umur kita sekarang. Misalkan umur kita sekarang 30 atau 40 atau 50, maka sisa cuman sedikit. Dan ini sangat singkat. Tidak lama waktu kita SMA kemarin atau masa muda kita, tiba-tiba sudah umur sekian. Jadi kehidupan ini sangat singkat dan sangat singkat sekali, eman untuk disia-siakan. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amal bersegera dalam kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar bersama para sahabat di Masjid Madinah. Kemudian setelah salat, setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama musri'an. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian dengan cepatnya beliau keluar. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cepatnya itu ngelangkahi jamaah. Beliau menuju ke rumahnya, ke salah satu kamar dari kamar istrinya. Fara'a annahum ajibu min sur'ati. Sampai jamaah itu para sahabat takjub, heran apa yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan sangat cepatnya, enggak pakai zikir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat kok banyak yang heran, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para jamaah, kepada para sahabat dengan mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Ketika aku sholat, setelah salam, aku teringat bahwasanya saya meninggalkan sekeping dari emas yang ada di rumah. Fakarihtu an yahbisani. Aku tidak suka sekeping emas ini nanti membuat aku terbeban, membuat beban pikiranku. Fa'amartu bikismatih. Kemudian aku segera menyuruh untuk membagikan harta ini.
Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah dari hadis ini yang pertama, jawazu qiyamil imam ba'dal firaq minas shalah duna an yaqul adhkaru dubris shalah idza atahu ma yashghiluhu. Dibolehkan bagi imam ketika selesai sholat untuk langsung keluar, enggak pakai zikir ketika dia memiliki kesibukan, ketika dia memiliki hajat yang harus ditunaikan. Wa yuakhirul azkar, dan mengakhirkan dari zikir. Mungkin mau ke kamar mandi atau hajat yang lain, maka silakan nanti kita zikir kembali. Mungkin zikir sendirian setelah selesai dari hajatnya. Kemudian faedah dari hadis ini bahwasanya orang yang paling bersegera dalam kebaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah teladan bagi umat manusia. Kemudian yang ketiga, bolehnya bagi imam untuk melangkah-langkahi jamaah. Enggak perlu nunggu celah, ngelangkah tidak mengapa kalau ada hajat. Kemudian yang keempat, bolehnya seseorang itu heran atau takjub kepada seorang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak seperti biasanya. Ya, biasanya zikir kok tiba-tiba cepat. Ya, ini boleh heran. Kemudian yang kelima, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat lupa. Sebagaimana manusia juga memiliki sifat lupa. Kemudian faedah yang keenam, bahwasanya insigol fikr, banyak pikiran ketika sholat. Kan sering kalau kita sholat itu kadang ingat ini, ingat itu, ya. Itu tidak membatalkan sholat, tapi dikhawatirkan itu mengurangi pahala karena mengurangi kehusuan. Ketika di dalam sholat dari takbiratul ihram sampai salam, ingat hewannya belum dimasukkan mungkin, ingat ini, ingat itu, ya. Kemudian faedah yang keenam, bahwasanya masalah amanah itu sangat berat. Ketika Rasulullah SAW diberi amanah, beliau tidak lama-lama untuk segera membagikan amanah ini. Tidak nunggu, padahal zikir itu tidak memerlukan banyak waktu. Tapi sama Rasulullah ditunda zikir itu untuk menunaikan amanah dari harta ini. Maka ketika kita diberi amanah, mungkin kita memiliki lembaga sosial, sering kita dititipi sedekah atau zakat, yang itu untuk segera disalurkan, kemudian kita tunda-tunda, maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang terakhir yang menjadi syahid dari pembahasan kita saat ini adalah istihbabul mubadarah ila amril khair. Hendaklah seorang itu selalu bersegera dalam masalah kebaikan. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali anjuran di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala anjuran untuk segera al-mubadarah dalam sebuah amal. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di surat Al-Hadid ayat yang ke-21 dengan redaksi yang lain, sabiqu
ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Sabiqu, berlomba-lombalah. Kalau yang tadi wasari'u, dan bersegeralah. Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang mana luas surga itu seperti luas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat yang ke-148, fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, ya'tikumullahu jami'a, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kalian semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaklah kalian saling berlomba-lomba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang kedua adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua radhiyallahu anhum adalah teladan bagi kita semuanya dalam al-musabaqah, dalam berlomba-lomba, atau al-mubadarah, bersegera dalam kebaikan. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, bahwasanya orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bidarajatil ula. Ya Rasulullah, saudagar, ahlul amwal, pemilik harta itu ya Rasulullah, pergi bidarajatil ula, dengan derajat yang tinggi. Wa naimil mukim, dan dengan nikmat yang abadi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wa madzak, apa itu? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang yang kaya itu yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Artinya sholat ini bisa dikerjakan oleh orang yang fakir, juga bisa dikerjakan oleh orang yang kaya. Wa yasumuna kama nasum, ya Rasulullah, mereka itu puasa sebagaimana kami juga puasa. Kemudian wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Dan yang ketiga ini ya Rasulullah, mereka bisa bersedekah sementara kami yang miskin ini enggak bisa sedekah ya Rasulullah sallallahu. Wa yu'tiquna wala nu'tiq, mereka dengan mudah memperoleh pahala dengan hartanya, mereka bisa membebaskan budak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan amalan yang bisa menandingi amalan mereka, menandingi sedekah mereka. Maka kata Rasulullah SAW, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang kalian bisa mengalahkan mereka, bisa menyusul pahala mereka. Man sabaqakum wa tusbiquna man ba'dakum, dan kalian bisa mendahului, mengalahkan orang yang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdal minkum, dan tidak ada orang yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang itu juga mengerjakan apa yang kalian kerjakan. Maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, apa amalan itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmadun, kalian banyak bertasbih,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertakbir, banyak bertahmid setelah selesai salat. Sebanyak berapa? Salasan wa thalathina marrah. Sebanyak 33 kali. Kemudian qala Abu Saleh, salah seorang sahabat, datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah. Kemudian orang yang fakir tadi balik lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna." Ternyata ya Rasulullah, orang yang kaya itu ya Rasulullah, ahlud dusur itu ya Rasulullah sallam, mereka mendengar apa yang sampean sabdakan ya Rasulullah. Ternyata mereka juga mengamalkan apa yang kami amalkan ya Rasulullah. Kalah lagi saya ya Rasulullah. Seperti itu kira-kira bahasanya, Pak. Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jauzi, wa hadzal hadits yatadamman syakwal fuqara wa ghibtatuhum lil aghniya. Hadis ini mengandung keluhan orang-orang fakir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghibtatuhum lil aghniya, dan bentuk iri mereka kepada orang yang kaya. Bentuk hasad mereka atau ghibtah mereka kepada orang yang kaya. Artinya orang yang kaya itu bisa meraup pahala yang tidak bisa diraup oleh orang miskin. Sehingga sebenarnya yang membuat iri para sahabat yang miskin itu bukan karena hartanya tuh, Pak. Tapi bagaimana sahabat yang kaya itu bisa meraup pahala yang sedemikian banyak dengan hartanya. Seandainya dia itu hanya sekedar kaya, kemudian dia bakhil, maka sahabat tidak iri. Irinya karena dengan hartanya itu dibuat kebaikan untuk jalan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan ghibthah seperti ini, hasad seperti ini diperbolehkan. Karena ghibthah itu mengharapkan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya tanpa dia menginginkan nikmat itu hilang daripada saudaranya. Beda kalau hasad. Hasad itu dia itu enggak suka kalau Allah memberikan nikmat kepada saudaranya. Dia berharap nikmat itu hilang dari saudaranya meskipun dia tidak mendapatkan. Nah, ini hasad. Tapi kalau ghibthah, dia enggak berharap nikmat itu hilang, tapi dia ingin berusaha, ingin juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah beri kepada saudaranya. Maka ini adalah kata Rasulullah SAW, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Jadi nikmat harta yang baik itu bagi orang yang baik, yang dengan hartanya dia gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu al-Qur'an. Seseorang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membacanya siang dan malam. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu malan. Seseorang yang Allah beri harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia diberi harta, kemudian dengan hartanya dia infakkan siang dan malam. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis barusan, bahwasanya sedekah itu tidak terbatas dengan harta, terutama bagi kita yang tidak memiliki harta. Maka dengan tasbih, takbir,
tahlil, itu semua bisa didapatkan ketika kita tidak mampu sedekah. Banyak sekali sedekah itu yang bisa kita amalkan, tidak terbatas dengan harta. Termasuk kita senyum ketika bertemu dengan saudara kita, itu adalah sedekah. Makanya di riwayat yang lain dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anna nasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya manusia di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ini di redaksi yang lain, "Ya Rasulullah, saudagar itu telah pergi dengan pahala yang banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka sedekah seperti kami sedekah dengan kelebihan harta, mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka." Maka kata Rasulullah SAW, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian yang dengannya kalian bisa bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar itu shadaqah. Wa nahyun an munkar shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam, mohon maaf, kemaluan kalian itu ada shadaqah. Artinya kita, mohon maaf, berhubungan badan dengan pasangan kita, itu merupakan sedekah. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunahu fiha ajrun?" Ya Rasulullah, apakah ketika kita melampiaskan syahwat kita kepada istri kita mendapatkan pahala? Maka Nabi juga balik bertanya, "Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian law wada'aha fi haram, kalau dia letakkan di sesuatu yang haram, akan alaihi wizrun, apakah mereka mendapatkan dosa?" Fakadzalika, maka demikian juga, idza wada'a fi halal kana lahu ajrun, ketika dia letakkan di sebuah yang halal, maka dengan itu dia mendapatkan pahala. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu terjadi kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar pernah suatu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga bersama sahabat Abu Bakar. Jalan, kemudian bertemu dengan sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wa huwa yaqra'ul Qur'an. Sementara sahabat Ibnu Mas'ud sedang membaca Al-Qur'an. Faqama fatasama qira'atah. Kemudian sahabat Umar dan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar mendengarkan bacaan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud ruku, kemudian sujud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sal tu'tah, mintalah kalian akan diberi, mintalah kalian akan diberi." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Man sarrahu an yaqra'ul Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'uhu min Ibnu Abdillah." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan bentuk yang masih asli, maka hendaklah dia baca di hadapan sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu sahabat Umar ini di malam hari langsung pergi ke sahabat Abdullah Ibn Mas'ud untuk memberikan kabar gembira atas apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Umar ini mendatangi sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, kemudian beliau mengetuk pintunya. Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, "Siapa?" Beliau mengatakan, "Saya Umar. Saya ingin memberikan kabar kepada Anda, wahai Abdullah Ibn Mas'ud, terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang Anda."
Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud itu langsung mengatakan, qad sabaqaka Abu Bakar, kalian telah didahului oleh sahabat Abu Bakar. Ternyata beliau sudah duluan ngasih kabar kepadaku tentang berita ini. Kemudian sahabat Umar mengatakan, in yaf'al, kalau benar sahabat Abu Bakar itu melakukan hal ini, beliau sudah bilangin sahabat Abdullah bin Mas'ud, fa innahu sabbaqum bil khairat, maka dia adalah orang yang selalu mendahului dalam kebaikan. Mastabaqna khairan qattun illa sabaqana ilaiha Abu Bakar. Saya tidak pernah berlomba-lomba dengan sahabat Abu Bakar kecuali aku selalu kalah dengan sahabat Abu Bakar. Padahal Umar ini ingin sekali saja untuk menang dalam kebaikan dengan sahabat Abu Bakar. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah keluar untuk memerangi pasukan Romawi di perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan bala tentaranya. Kemudian beliau itu membuka donasi infak untuk para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sahabat Umar, beliau itu langsung bergegas menuju rumahnya sambil berbisik dalam hatinya, al-yaum, hari ini, asbiku Abu Bakar in sabaqtuhu yaum. Beliau dalam dirinya mengatakan, hari ini kesempatan bagi saya untuk mengalahkan Abu Bakar. Dia langsung pergi ngambil hartanya, datang kepada Rasulullah SAW dengan separuh dari hartanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Umar, ya Umar, ma abqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, hai Umar? Kamu menginfakkan separuh dari hartamu. Umar mengatakan, mithlah, separuhnya ya Rasulullah. Ternyata tidak lama setelah pembicaraan itu selesai, ata Abu Bakar radhiyallahu anhu bikullin ma indah. Beliau datang dengan semua yang ada pada dirinya, dengan semua hartanya. Memang keimanan sahabat Abu Bakar ini sangat luar biasa. Mungkin mustahil bisa kita tiru untuk masalah infak ini. Beliau menginfakkan seluruh hartanya. Sehingga ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik, ma tarakta li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, hai Abu Bakar? Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk keluargaku ya Rasulullah, Allah wa rasulah, hanya Allah dan Rasulnya. Faqala Umar pun langsung berkata, la usabikuka ila syai'in abada, wahai Abu Bakar, saya tidak akan mungkin bisa mendahuluimu, tidak mungkin bisa mengalahkanmu ila syai'in, untuk dalam hal apapun, abada, selamanya. Ini adalah perlombaan sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam agama Islam ada istilah namanya ithar. Apa? Ithar apa ithar? Ithar itu mendahulukan kepentingan saudaranya, mendahulukan kepentingan orang lain meskipun dirinya saat itu sangat butuhkan. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri-diri mereka walau kana bihim khasasah, meskipun mereka saat itu sangat
membutuhkan. Seperti misalkan mengutamakan orang lain dalam masalah makanan. Ketika pembagian makan, kita dahulukan orang lain, kemudian terakhir kita. Itu namanya itsar. Atau yang sering kita jumpai ketika kita naik kendaraan, maka kita memberikan tempat duduk kita kepada orang lain yang sedang berdiri. Itu namanya itsar. Dan itsar ini ditunjukkan oleh sahabat, salah satunya sahabat Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara keduanya. Sahabat Abdurrahman dari sahabat Muhajirin. Kemudian sahabat Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari, sahabat Ansor. Ini luar biasa. Sa'ad bin Rabi' ini menawarkan hartanya, menawarkan ladangnya, bahkan beliau ini sampai menawarkan istrinya kepada siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, silahkan Anda pilih dari istri saya yang kamu cintai. Nanti saya cerai, kemudian kamu nikahi. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf gak mau, Pak. Beliau malah mendoakan sahabat Sa'ad bin Rabi'. Ini saya sering teringat Sa'ad bin Rabi' yang luar biasa itsarnya. Maka kata sahabat Abdurrahman, barakallahu lak fi ahlik wa malik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi keluargamu wahai sahabat Rabi', dan keberkahan atas hartamu. Cukup engkau dullani ala suq. Cukup engkau tunjukkan kepadaku pasar. Itu kata sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau memiliki skill berdagang. Kemudian ditunjukkan pasar saat itu. Beliau masuk tanpa modal, keluar dengan untung yang besar. Mungkin jadi sales mungkin ya, atau marketing, wallahu alam. Dia enggak pakai modal, keluar dengan untung yang banyak. Sehingga tidak lama kemudian beliau salah satu sahabat tiba-tiba mampu untuk nikah. Langsung beliau nikahi wanita Ansor dengan beberapa gram emas. Kemudian ketika ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah tahu ya gerak-geriknya atau dari tanda-tandanya, bajunya atau rambutnya, beliau itu tahu kalau beliau itu Abdurrahman bin Auf itu nikah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ma bika ya Abdurrahman? Ada apa dengan wahai Abdurrahman? Kamu nikah ya?" Beliau mengatakan, "Iya ya Rasulullah, saya nikah." Maka kata Rasulullah SAW, "Aulim walau bisyad." Adakanlah walimah sahabat Abdurrahman walaupun dengan 1 ekor kambing. Ya, ini sunahkan Pak, kalau kita nikah, baik nikah yang pertama atau yang kedua, nggak boleh diam-diam, biar tidak menimbulkan fitnah. Tiba-tiba kita gonceng, loh itu siapa itu, belum, ternyata nikah diam-diam. Ya, itu nggak boleh. Hendaklah kita mengumumkan pernikahan kita agar tidak timbul fitnah. Apa kaitannya dengan tema kita saat ini? Bahwasanya itsar yang seperti ini tidak berlaku dalam masalah kebaikan. Itsar di sini mengutamakan orang lain dalam masalah dunia. Jadi nggak boleh kita itsar selalu mengalah dalam masalah kebaikan. Contoh di shop depan, kita selalu dorong teman kita, dorong, gak mau dorong. Nah ini kan bukan seperti ini itsar. Itsar dalam agama gak boleh. Harus kita yang berlomba-lomba. Ketika kita antri wudhu, sudah giliran kita masih orang lain dipersilahkan. Ya. Atau kita misalkan masjid ini ngasih hadiah, siapa yang mau umroh misalkan, antum jangan saling tunjuk. Ya. Yang pertama, Pak. Harus yang pertama. Karena dalam masalah
kebaikan. Kalau masalah dunia mungkin kita utamakan orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh berikutnya masih ada pada sahabat Abu Bakar. Beliau ini memang luar biasa, sahabat yang sangat luar biasa, nomor satunya para sahabat. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis Muslim. Beliau bertanya kepada para sahabat yang ada di hadapannya, "Man asbaha minkumul yaum shaiman?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Kemudian sahabat Abu Bakar ngacung, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, "Siapa yang hari ini man tabi'a minkumul yaum janazah?" Siapa di antara kalian yang mengantarkan jenazah? Yang ngacung sahabat Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Faman at'ama minkumul yaum miskina?" Siapa di antara kalian yang hari ini memberikan makan orang fakir miskin? Sahabat Abu Bakar ngacung lagi, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Faman 'ada minkumul yaum maridon?" Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Yang ngacung sahabat Abu Bakar lagi, "Ana ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah amalan-amalan ini berkumpul pada diri seorang dalam hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Paling tidak kita mungkin seumur hidup kita mengamalkan hadis ini. Kita dalam hari itu kita berpuasa. Mungkin kita puasa Senin, Kamis. Kemudian kita memberi makan fakir, miskin. Kemudian jenguk orang sakit. Kemudian apa lagi? Ngantar jenazah. Ya, mungkin cari orang yang sedang meninggal. Biar terkumpul dalam orang itu pada hari itu perkara ini. Karena balasannya illa dakhalal jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh berikutnya yaitu contoh dari sahabat Abu Talhah Al-Ansari. Beliau itu salah seorang sahabat yang juga aktsaru malan, saudagar kaya di kota Madinah. Beliau ini memiliki kebun, yang mana kebun ini persis berada di depan Madinah. Kalau saya baca-baca itu, kalau sekarang itu terletak di pintu Malik Fahad atau apa ini, nomor 22 sekian. Sebelah utaranya pintu utara. Saya baca-baca, yang mana kebun ini disebut dengan diberi nama Bayruha, yang mana di dalamnya ada bir, sumur, yang mana Rasulullah SAW ketika habis sholat sering masuk ke kebun ini. Beliau menikmati air yang jernih, kemudian buah-buahan yang ada di dalamnya. Kemudian beliau, sahabat Abu Talha ini, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92, yang mana bunyinya, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Sekali-kali kalian tidak akan memperoleh kebajikan sampai kalian itu menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Tidak lama baru kemudian langsung sahabat Abu Talha ini menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallam, sesungguhnya aku barusan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ini berat nih, Pak. Harta yang paling dicintai, bukan harta yang biasa. Kalau kita sekarang ya mau mengamalkan
ya kita hitung mana harta kita yang paling kita cintai. Motor, mobil, rumah, ya hotel dan sebagainya misalkan. Kemudian ini yang paling berharga dan yang paling besar nilainya. Itu kita disuruh infakkan. Ini berat sekali. Dan ini yang diamalkan oleh sahabat Abu Talha. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Talha, aku ingin kebun saya ini ya Rasulullah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, saya berpandangan hendaklah kalian menginfakkan kebunmu ini kepada al-aqrabin, kepada kerabatmu. Maka kemudian sahabat Abu Talha benar, beliau menginfakkan harta yang paling dia cinta ini kepada kerabatnya. Artinya kemudian faidah dari hadis ini bahwasanya sedekah yang paling afdol itu kita berikan kepada kepada kerabat. Siapa kerabat paling dekat? Ya orang tua. Kemudian berikutnya. Jangan sampai kita itu loman kepada orang lain sementara kepada orang tuanya itu pelit, enggak mau berbagi. Karena kata Rasulullah SAW, as-sadaqah al-miskin sadaqah. Sedekah yang kita berikan kepada orang miskin itu pahalanya cuma satu, yaitu pahala sedekah itu aja. Wa 'ala dzirham, kalau sedekah itu diberikan kepada kerabat maka mendapatkan 2 pahala. Shadaqatun, pahala sedekah, wasilah, dan pahala silaturahim. Maka hendaklah kalau kita memiliki orang tua yang itu membutuhkan, maka hendaklah dahulukan. Bahkan seorang istri itu, mereka itu gak perlu izin kalau bersedekah kepada orang tuanya atau kepada yang lain, gak perlu izin suaminya. Kalau harta itu memang milik istrinya, bukan milik suami. Kalau milik suami kan gak boleh, harus izin. Tapi kalau misalkan istri orang kaya atau beliau memiliki kerjaan, kemudian dapatkan harta yang banyak, maka tidak perlu izin suami untuk menginfakkannya. Tapi ulama berpandangan itu gak apa, tapi yang lebih baik tetap izin kepada suami, bukan dalam minta izin, tapi konfirmasi, pemberitahuan, istilahnya beri tahu. Itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, masih banyak. Yang terakhir adalah hadis akhbar Jabir radhiyallahu anhu anna rajulan qil ismuhu Umair ibn Humam. Sahabat Jabir meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia itu dengan tegas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qataltu hatta kutil." Ya Rasulullah, ketika aku terbunuh setelah ini di medan perangan ini, fa aina ana? Aku di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan fil jannah. Kalian di surga. Sementara sahabat saat itu masih makan beberapa kurma. Ketika mendapatkan konfirmasi dari Nabi, kamu di surga, kurma yang ada depannya ini langsung buang. Padahal berapa lama sih kita makan kurma? Kalau cuma sekedar 1 butir, 2 butir, atau 3 butir, ya bisa jadi itu juga menguatkan ketika berperang. Tapi sahabat ini, beliau mengatakan terlalu panjang bagi saya untuk menyia-nyiakan kesempatan untuk masuk surga. Beliau membuang kurmanya, langsung beliau terjun ke medan dakwah, medan perang, kemudian beliau terbunuh. Maka kata Rasulullah SAW, sedekah. Jadi dia telah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keterbatasan umur yang kita miliki ini,
maka jangan sampai kita sia-siakan. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Perhatikanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Artinya kita harus banyak perhatian kepada sebuah kesempatan yang mana kesempatan itu tidak akan terulang untuk selamanya. Seperti masa muda. Ini kesempatan yang tidak akan pernah terulang sampai hari kiamat. Orang kalau sudah tua, kemudian menyesal terhadap masa mudanya, ingin memperbaiki, bisa kembali? Gak bisa. Ini kesempatan satu kali. Wasihhataka qabla saqamik. Kesehatanmu sebelum sakitmu. Kemudian masa kayamu sebelum masa fakirmu. Karena kehidupan ini berputar sesuai jadwalnya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita kaya, besok akan miskin. Yang sekarang miskin, besok akan kaya, terus seperti itu. Kemudian terakhirnya menuju kematian. Dan di saat memiliki kesempatan itu, hendaklah kita benar-benar menggunakan kesempatan itu beramal. Wa faraghaka qabla syagholik wa hayataka qabla mautik. Dan masa hidupmu sebelum masa kematian. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kemudian bermanfaat untuk jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, orang-orang yang haus untuk beramal soleh yang bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya, yaitu alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد